Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Faras Resnandia, NIM E12 2020 01487, kelas Pendidikan Pancasila N705, akan menjelaskan materi mengenai upaya pemberantasan korupsi. Nah, untuk pokok pembahasannya yang pertama ada konsep pemberantasan korupsi, yang kedua ada upaya penanggulangan korupsi dengan pidana, yang ketiga strategi lain penanggulangan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit kanker ganas, sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Penting dipahami dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Realita di Indonesia, ada perangkat hukum, ada peraturan perundang-undangan, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada lembaga independen super body yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk untuk memberantas langsung korupsi di sekolah siswa atau mahasiswa, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Realitanya, korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Yang pertama ada jalur penal, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application, sifat represif atau penuntasan atau penindasan atau juga pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas. Berikutnya ada jalur non-penal, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media atau influencing views of society and crime and punishment atau mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada sifat preventif atau pencegahan. Upaya penal dan non-penal. Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, maupun sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dalam keseluruhan upaya penanggulangan korupsi karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Keterbatasan sarana penal. Sarana penal memiliki keterbatasan mengandung kelemahan atau sisi negatif. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal. Hukum pidana dan pemindanaan bukanlah obat manjur atau panacea, atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengulangi kejahatan hanya merupakan sebuah penyembuhan gejala, hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan kausatif. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan. Sistem pemindanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Hukum pidana bukan penilaian. Ini ada beberapa tokoh ilmuwan yang memiliki komentar mengenai hukum pidana sebagai bukan penyelesaian. Kemudian ada strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga korupsi yang sudah dibuat, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum,
yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, dan kerjasama internasional. Jadi ada pembentukan lembaga anti korupsi seperti yang ada di beberapa negara, kemudian memperbaiki kinerja lembaga peradilan, pemantauan kinerja pemerintah daerah, dan juga parlemen di tingkat DPR dan DPRD. Ada pencegahan korupsi di sektor publik, kewajiban pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sudah menjabat. Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang atau penawaran secara terbuka, membangun sistem perekrutan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel, tersedianya sistem penilaian kinerja pegawai negeri. Di sini ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti menyediakan saran bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, tidak membelokkan pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik, mengatur perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana korupsi. Kerjasama internasional, melakukan kerjasama internasional antar negara dan internasional, contohnya Transparansi Internasional atau TI, misalnya membuat Program National Integrity System atau OECD, membuat program The Ethics Infrastructure, dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.